Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga bisa berkumpul pada pembelajaran kali ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Nastiti Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan metode pembelajaran masyarakat, serta teman-teman kelas B yang saya cintai dan banggakan. Pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Gita Aulia, Irati Rajmawati, Khairuddin, Reni Siti Nuraini, dan Revina Yulianti akan memaparkan materi mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui program komunitas Bank Sampah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita memasuki sesi penyampaian materi. Kepada para pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada sebagai subjek pembangunan. Apabila melihat kondisi saat ini, masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga perlu adanya peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri. Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk mendayagunakan sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik dalam keadaan kehidupannya. Menurut Subarjo 2003, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan, motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumber daya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Khairuddin dan selanjutnya itu kepada moderator selanjutnya. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Boleh di next slide. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian bank sampah. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan reuse, recycle, dan replan. Sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat menurut Noto Atmojo pada tahun 2007. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan, atau pengelolaan sampah agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya, bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah, serta memiliki manajemen layaknya perbankan. Tetapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Warga yang menabung atau menyerahkan sampah juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama dengan bank sampah. Sementara plastik kemasan dapat dibeli oleh pengurus PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan menurut Anonim pada tahun 2012. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini, maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gita. Selanjutnya kita memasuki materi strategi proses pemberdayaan masyarakat dalam mengelola bank sampah.
kepada para pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, strategi proses pemberdayaan masyarakat dalam mengelola bank sampah. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif atau gotong royong yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Sampah yang disektorkan oleh nasabah idealnya sudah terpilah menjadi kategori yang umum, semisal kertas, kaca, logam, dan plastik. Strategi masyarakat, satu, mengelola sampah dengan bijak dapat membantu menyelamatkan lingkungan kita. Pisahkan tempat sampah organik dan anorganik. 3, ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. 4, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. 5, mendaur ulang sampah anorganik kering. 6, membuang sampah pada tempatnya. 7, mengurangi jumlah sampah seperti plastik atau bahan lainnya. 8, melakukan pemisahan sampah organik dan non-organik. 9, menjadi sampah organik sebagai pupuk. Dan terakhir, turut aktif dalam mengelola sampah di lingkungan kita dengan bergotong royong mulai dari keluarga dan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reni Siti Nurtaini. Selanjutnya yaitu materi mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data baik, di sini saya akan memaparkan mengenai teknik pengumpulan data yang kami gunakan untuk penelitian kali ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Menurut Daniel dan Warsiah pada tahun 2009, studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, jurnal, yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. Selain itu juga ada beberapa manfaat dari adanya bank sampah ini. Baik, ke slide selanjutnya. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya bank sampah ini akan memberikan efek yang sangat positif kepada masyarakat sekitar. Masyarakat akan cenderung akan menjalankan 3M, yaitu mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah. Melalui program ini juga, paradigma yang terbentuk dalam pikiran masyarakat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna dan dibuang begitu saja, diubah menjadi sesuatu yang bisa memiliki nilai dan harga yang tinggi. Adapun beberapa dampak dari adanya bank sampah ini, seperti dampak sosial dari adanya masyarakat, yaitu dengan keberadaan bank sampah ini dapat memberikan pengaruh dan dorongan terhadap warga sekitar untuk melakukan pemilihan sampah, walaupun perubahan pola perilaku tersebut tidaklah mudah karena berkaitan dengan cara perubahan kultur dan cara pandang. Yang kedua yaitu ada juga dampak ekonomi dari adanya bank sampah, yaitu dengan adanya keberadaan bank sampah ini, para masyarakat akan lebih rajin mengelolanya karena hasil pendapatan dari bank sampah tersebut bisa digunakan untuk menambah bekal kehidupan sehari-hari mereka dan juga bisa memberikan uang saku yang lebih pada anak-anak mereka. Dan yang terakhir yaitu dampak bank sampah terhadap lingkungan. Dengan adanya bank sampah ini, dapat diakui oleh masyarakat telah memberikan perbaikan kebersihan lingkungan dan juga memberikan manfaat secara langsung dengan berkurangnya tumpukan sampah di lingkungan tersebut.
Selain itu, dengan adanya bank sampah juga, keberadaan sampah lebih berarti karena lebih baik ditabungkan daripada terbuang secara sia-sia atau dibakar. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah ini. Dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah ini tidaklah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada beberapa hambatan yang mempengaruhi peran bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama, sangat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya sendiri. Sangat sulit untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar sampah sembarangan. Yang kedua, masih banyak anggapan masyarakat bahwa sampah merupakan benda yang sudah tidak berguna lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, masih banyak bank sampah yang tidak aktif. Menurut Bapak Joko Sularno, kurangnya dana dan ketersediaan lahan untuk pembangunan bank sampah menjadi kendala dalam pembangunan bank sampah. Yang keempat, masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah melalui bank sampah ini. Yang kelima, karakteristik wilayah yang naik turun merupakan hambatan atau kendala yang mempengaruhi dalam peran bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, adanya kesadaran dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang berwenang maupun masyarakat bergerak dan memberikan solusi dalam peran bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan tersebut agar dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keenam, belum adanya TPST, yaitu tempat pengelolaan sampah terpadu, dikarenakan kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST di perkotaan, perlu pendampingan dalam memilah sampah. Selain itu, anggaran juga merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan bank sampah. Tanpa adanya dukungan anggaran, program tidak dapat berjalan lancar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada para pemateri. Selanjutnya mungkin saat ini kita akan memasuki pada sesi diskusi. Baik, langsung saja. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin memaparkan pendapat, langsung saja bisa melalui via Google Classroom maupun WhatsApp Group. Dipersilahkan kepada para penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kepada para penanya atau kepada para penambah jawaban di sini yang telah menyampaikan hasil yang telah dicari. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kali ini. Diskusi kali ini yaitu perubahan paradigma masyarakat tentang sampah ini sangatlah berubah drastis. Dalam pemberdayaan masyarakat juga melalui bank sampah ini menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu antara masyarakat dan para pihak pemberdaya. Untuk itu, para masyarakat harus bisa Nah, ada lagi. Eta skripna, kesimpulannya ayat tadi slide-nya maju teh, di urang mah teu maju slide-nya.
Baik, langsung saja kepada sesi kesimpulan, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak yang menaruh kepedulian untuk memberdayakan, seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Akan peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi. Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintahan nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Maka praktek mengolah dan memanfaatkan sampah harus menjadi langkah nyata dalam mengelola sampah. Masyarakat harus meninggalkan cara lama yang hanya membuang sampah dengan mendidik dan memilih dan menghargai sampah sekaligus mengembangkan ekonomi melalui pengembangan bank sampah ini. Hal ini dikhususkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis komunitas dikarenakan sumber sampah domestik perlu dikelola secara mandiri. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.